Jam 8 malam masih berterang matahari. Tuh. Terus tidur gitu, iya kan? Gumut dimakan lagi. Justru periode terberatnya adalah di tahun pertama setelah kita melahirkan. Hai guys, welcome back to my channel with me Nanda. So buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, please banget ya guys, subscribe dulu biar aku makin semangat bikin vlognya, biar aku makin rajin uploadnya guys. Walaupun aku sudah terengah-engah gini, karena lihat guys, jadi ini kamar aku tidur sama Dennis, ya iyalah sama suami, emang sama siapa. Dan Hasya juga tidur di kamar yang sama guys, di situ tuh. Dia tidur di situ, nggak pakai selimut apapun, dia cuma pakai yang namanya sleeping bag atau slapzak bahasa Belandanya. Kayak mantel tidur gitu, aku males ngambilnya, ntar lah ya aku kasih lihat. Dan ini tuh, Hasya jam berapa sih sekarang, Syah? Astagfirullahaladzim, Hasya ngapain? Handphone mama dipencet-pencet. Ngebalesin orang. Sekarang udah jam 8. Di luar tuh masih ada matahari loh guys, lihat deh ya. Jam 8 malam masih berterang matahari. Jadi karena ini udah mau mulai musim panas ya, udah musim semi mendekati musim panas, jadi matahari itu terbenamnya setengah 9, jam 9. Nanti lama-lama makin sampai bulan Agustus, makin sampai jam 11 tengah malam. Terus aja handphone mama dimakanin. Nah, ini handphone baru nak. Nah, ketika aku bikin video ini tuh tanggal berapa sih Syah sekarang Syah? Tanggal 4 Mei ya, jam 8 malam. Mungkin kayaknya ini langsung aku tayangin besok biar aku editnya nggak banyak, karena ya nih lihat aja nih kelakuan anaknya nih kayak gini. Asya ngapain? Kok nggak mau bobo? Kenapa Asya nggak mau bobo? Kenapa nak? Ini dia lagi merah-merah bawahnya ini. Aku nggak tahu apakah dia alergi telur atau emang merah-merah aja gara-gara dia banyak nyembur. Namanya droll rush. Apa? Tuh kan semuanya dimakan. Nih ya ada ini punya Hasya nih. Tuh. Ya. Apa sih? Jadi guys, aku udah di kamar ini udah sejam lebih. Dan anaknya tuh tadi dia nangis, ngantuk, lapar gitu. Udah aku nenenin sejam lebih, tapi dia nggak mau tidur. Kan kayaknya kita sebagai emak-emak tuh kayak capek gitu nggak sih? Apa? Ini anak kok nggak tidur-tidur sih gitu. Apa? Iya, ini anak kok nggak tidur-tidur gitu kan. Padahal kita pengen, kayak aku tuh masih pengen edit video gitu. Aku pengennya edit video masak guys. Cuman video masak itu selalu lama banget dieditnya. Kalau buat aku tuh kayak bisa sehari 2 hari gitu kan untuk tayang. Jadi makanya barusan karena dia anaknya belum nyerah-nyerah. Awas kejedot loh dek. Belum nyerah-nyerah, jadi aku suruh suami aku ambil kamera dong, aku bikin video aja deh nih, jadi ini tayang besok gitu. Kenapa sih nak? Dan dia tuh kayak main-main aja gini, ntar lama-lama dia kesel kayak ngerengek gitu, terus tidur gitu, iya kan? Gumut dimakan lagi. Enak emang gumohnya dimakan lagi. Kejedot ya. Tuh kan. Apa sih? Tuh gitu om tante, aku nih orang anaknya nggak jelas banget. Aduh ini nenek mama kelihatan belahannya, ntar diprotes ya.
Padahal emang gak maksud pengen pamer-pamer aurat guys. Emang aku orangnya selebor gitu ya. Kadang suka korset kelihatan kemana-mana ya, namanya punya anak gimana ya. Suka nggak mentingin penampilan sendiri karena udah saking repot, saking capeknya kan. Oh ya, aku mau bahas. Jadi aku baru bikin tulisan di Instagram. Buat kalian yang belum follow IG aku, tolong follow ya. Jadi aku punya 2 Instagram. Nah, Instagram aku tuh yang satu Nanda Gita 16, itu yang udah dari awal. Nah, yang satu lagi aku punya baru bikin, namanya Mama Van Hasya. Mama Van Hasya itu artinya mama dari Hasya atau mamanya Hasya gitu. Van itu artinya dari atau off atau nya gitu, mamanya Hasya. Ya kan? Ya kan? Gitu. Nah, terus aku kayak baru sadar gitu ya. Dulu ketika aku hamil, yang aku takutkan adalah proses melahirkan. Ternyata aku salah besar ya guys. Jadi setelah melahirkan itu, justru periode terberatnya adalah di tahun pertama setelah kita melahirkan gitu. Bahkan beratnya, sakitnya, capeknya menjadi ibu di awal-awal kelahiran anak itu ya, itu nggak ada apa-apanya sama sakitnya fisik saat melahirkan guys. Ini aku begini hidung aku jadi kelihatan untung nggak ada upilnya. Ya nggak Hasya? Emang sih waktu ngelahirin Hasya tuh kayak emang berat banget ya. Kalian juga sebagian kan ada yang nonton video melahirkan aku karena Hasya nyangkut gitu ya. Aku kira melahirkan itu udah, setelah itu udah lega gitu. Lega sih, lega karena anak udah keluar ya gitu ya. Udah nggak kita bawa-bawa lagi di dalam perut gitu. Jalan udah nggak berat gitu ya saya. Tapi bulan-bulan pertama menjadi ibu itu berat banget. Minggu-minggu pertama. Karena apa? Karena di 1 tahun pertama itu juga kita sebagai wanita itu juga berproses dan mengalami luka batin, karena kita juga harus lahir dari menjadi seorang wanita, bertambah peran menjadi seorang ibu gitu teman-teman. Aduh, aku sakit. Hasya sakit nak. Gitu. Hasya kok bius mama sih? Sini. Udah mulai gelap tuh di luar. Mataharinya nggak ada. Iya. Jadi gitu ya. Karena kita juga dipaksa buat terlahir menjadi seorang ibu. Makanya prinsip gentle birth itu bukan cuma bayi yang terlahir ke dunia, tapi kita sebagai wanita terlahir menjadi seorang ibu, menjadi jiwa yang baru. Suami kita terlahir menjadi ayah, mertua kita, orang tua kita terlahir menjadi kakek nenek gitu. Dan aku lagi ngerasain banget fase-fase dimana kayak aku lagi capek banget. Bukan berarti aku gak bersyukur ya guys. Cuma memang fasenya tuh kayak Hasya lagi berubah dari yang newborn yang dia gak bisa apa-apa, jadi anak yang lagi perkembangannya pesat banget nih gitu. Udah mulai belajar makan, tengkurap, guling-guling, udah ngerti cari perhatian gitu ya, udah ngerti digendong, udah ngerti kalau aku nih orang tuanya lagi ngomong sama Dennis atau lagi ngerjain sesuatu dan kita nggak perhatiin dia tuh udah ngerti gimana buat cari perhatian kita gitu teman-teman. Dia juga udah ngerti kalau bangun tidur
kita datang gitu ya, dia senyum lihat kita gitu. Jadi memang apa? Emang fasenya kayak gini gitu. Dan aku juga lagi nggak bisa maksain diri aku tuh buat terima orderan makanan. Padahal aku pengen banget, karena aku tahu dengan aku melakukan itu, aku ngerasa lebih baik gitu ya. Aku ngerasa aku happy gitu. Cuman dengan kondisi yang sekarang, aku tuh selalu setiap hari perasaan aku capek banget, lebih dari yang kemarin gitu. Tuh, wah kentut. Aduh, batuk bu. Ibu batuk bu. Gitu teman-teman. Nah dia udah mulai capek nih. Mulai capek. Makanya ya aku mau kasih semangat buat teman-teman yang sama-sama ibu baru, yang jauh dari keluarga, nggak punya pertolongan untuk dititipin anak gitu. Karena kadang anak dipegangin 1 atau 2 jam aja tuh berarti banget gitu ya. Saking apa? Saking kita tuh juga ketika kita berproses untuk menjadi seorang ibu, kita juga dipaksa atau terpaksa untuk memberikan ruang, mengesampingkan ego kita, mengesampingkan kebutuhan kita atau keperluan kita demi untuk merawat si monster kecil ini. Ya. Semuanya aja makan, nak. Gitu teman-teman. Tapi ya aku tetap nggak bisa bener-bener berhenti semuanya 100%. Cuma aku kayak lagi kurangin aja kegiatan-kegiatan yang bikin capek banget gitu. Asya, ngapain? Ngapain? Oh, dan juga aku mau kasih tahu di sini, Hasya kalau aku tidurin, dia selalu di kasur besar ini. Nanti ketika kita mau tidur, biasanya aku masuk kamar itu jam 11, setengah 12 ya, karena aku editing dulu, beberes rumah, dapur gitu kan. Terus kita pindahin dia ke kasurnya dia. Dan kita nggak tahu kapan si Hasya ini bisa kita pindahin ke kamarnya. Kalau aku sih sebenarnya santai aja. Kalau Dennis pengennya ya Hasya pindah ke kamarnya ketika Dennis udah enggak WFH lagi gitu. Karena sekarang kan kamarnya Hasya kan dipakai buat WFH. Sini dong. Kamu tuh nggak bisa ke sana, nak. Ngapain Hasya ke sana? Gitu teman-teman. Terus juga agak sedih karena Ramadan mau habis ya. Aku juga nggak puasa sih sebenarnya, cuman kayak nggak ada hawa-hawanya banget bulan puasa, nggak ada hawa-hawanya banget Idul Fitri. Dan kebetulan aku udah sewa villa sama Tiffany, mau rayain ulang tahun aku tanggal 16 Mei, Tiffany ulang tahun tanggal 11 Mei. Kita sewa villa bareng-bareng, Tiffany sama suaminya, aku sama Hasya sama Dennis. Dari tanggal 13, dan aku baru sadar tanggal 13 Mei itu adalah Idul Fitri. Jadi pertama kali ini kayak aku Idul Fitri bener-bener udah kayak holiday aja gitu. Makin nggak bisa diam. Kenapa nggak bisa diem? Hasya, tuh dia kenapa sih? Apa guys?
lelah. Susah tinggal di Belanda itu ya, tinggal merantau ikut suami itu susah guys. Kalau kalian lihat hidup aku happy, karena aku menunjukkan yang happy-happynya aja gitu. Ya aku nunjukin juga sih yang susah-susahnya, tapi sebenarnya perjuangannya itu lebih dari apa yang kalian lihat di YouTube aku gitu. Kadang atau ada merasa kesepian, ada merasa capek, nggak tahu harus gimana. Ya mungkin juga ini kayak menjadi ibu baru ya, new mom. Kemarin-kemarin juga aku sempet konsultasi ke psikolog gitu, terus kata psikolognya enggak kok, kamu nggak kena baby blues, itu memang perasaan normal jadi new mom, emang capek kayak gitu, suka emosinya naik turun, moodnya naik turun katanya gitu. Ya udahlah, untung aku nggak kena baby blues gitu. Udah ya guys ya. Aduh aku. Nah ini aku mau tunjukin kenapa kita nggak tidur satu tempat tidur sama Hasya, karena kita takut Hasya ketiban kalau lagi tidur. Terus juga tuh dia ngeliatin aku aja tuh. Apa sih Syah? Nah tuh nyalain lampunya. Apa? Kenapa Asya? Terus juga nggak bagus, bed sharing itu nggak bagus kalau dari sini ya, biar anak nggak tergantung banget gitu. Selama Hasya sudah bisa tengkurap, kita nggak pakein selimut lagi, kita cuma pakai yang namanya sleeping bag ini atau mantel tidur. Kenapa? Karena biar kalau misalnya dia udah tengkurap takutnya mukanya kelibet sama selimut, takutnya ngap malah nutup hidung dia gitu buat nafas. Udah ya, Hasya bobo dong nak, mama capek loh. Hasya, 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 nggak mau dia. Hasya. Oke guys, sekian sharing aku, semoga membantu buat kalian yang juga capek jadi new mom, jadi mama baru, belum lagi banyak masukan harus gini, harus gitu, anaknya jangan diginiin, anaknya jangan digituin. Kalau aku sih ya, aku iyain aja, aku senyumin aja, dan pada akhirnya aku yang tahu yang terbaik buat anak aku. Pastinya kita juga, kalau aku ya semua informasi nggak aku telan bulat-bulat gitu, nggak semuanya aku terapkan ke anak aku cari datanya, aku cari informasinya, aku cari kebenarannya gitu, apalagi yang berhubungan sama mitos-mitos gitu guys. Ya, bobo ya nak ya, bobo ya. Oke om tante, aku bobo dulu ya. Terima kasih om tante, I love you om tante, bilang I love you. Secium ya. Assalamualaikum om, shanti 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 om, salam sejahtera.